sebesar 2.025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Saksi sah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang pernikahan yang baru aja viral, yaitu salah satu artis yang mana akadnya atau ijab kabulnya ada menimbulkan pro dan kontra karena terjeda beberapa detik. Ada yang mengatakan itu sah, ada yang mengatakan itu tidak sah. Lalu bagaimana sih dalam pernikahan kalau terjadi jeda seperti itu? Lalu bagaimana menurut para ulama? Ini adalah pendapat Buya Yahya dalam ceramahnya mengenai terjedanya ijab kabul ketika akad. Lalu bagaimana pendapatnya? Mari kita sama-sama menyimak video kali ini. Dalam akad, baik itu namanya akad nikah atau akad jual beli, maka harus bersambung antara yang ijab dan yang kabul, yang memberi dan yang menerima. Harus bersambung. Bersambung di sini maknanya adalah tidak boleh terpisah dengan diam. Ada tiga, tidak nyambung, ada tiga makna. Anda mengucapkan kalimat pendek yang menunjukkan Anda terputus komunikasi dengan dia. Misalnya apa? Seorang pengantin misalnya tinggal ngomong qabiltu nikaha wastaswi ja. Sebelum ngomong bilang mik. Loh, ini kan dengan orang lain. Terpisah ini karena omongannya biarpun pendek tapi urusannya dengan orang luar. Pengen didengar sama istrinya di belakang. Nah, tapi kalau kalimat pendek ada hubungannya dengan doa dan sholawat, ulama mengatakan enggak. Kalimat sholawat misalnya, biarpun tidak dianjurkan, misalnya menerimanya pakai bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu tidak dianggap memutus karena itu termasuk bagian doa. Cuman sebaiknya nggak usah pakai itu biar tidak masuk khilafnya para ulama. Jadi dari kalimat pendek akan dikatakan memutus kalau kalimat itu memang nggak ada hubungannya dengan ini akad. Baik. Kemudian yang kedua, kalimatnya panjang. Kalimatnya panjang itu mau nerima saja masih cerita. Bapak tadi jam berapa ngomong? Masih ngomong dengan orangnya, tapi ngomong bab lain. Panjang, jadi panjang. Biarpun misal pasti ada hubungannya dengan orang yang diajak itu, maka itu menjadi sebab terpusuk. Misalnya apa? Iya Pak, mohon maaf, terlalu sopan sama calon mertuanya itu kayaknya. Masya Allah Pak, nggih punten, mohon maaf Pak. Iya. Baik, diam tidak serta-merta dikatakan memutus. Yang ketiga, diam yang dianggap memutus adalah, lah ini yang kadang-kadang orang bikin ragu-ragu gara-gara diam. Diam yang dianggap memutus adalah diam panjang yang menunjukkan dalam tradisi komunikasi itu sudah keputus, nggak nyambung omongannya. Misalnya apa? Kalau diamnya diam grogi, gemeteran, oh ini nikah pertama dan sekali seumur hidup, dalam harapan dia belajarnya padahal mau dia jadi ustadz. Jangan mentang-mentang ustadz langsung qabiltu nikah lancar ya. Ada ustadz saking gemeterannya itu nggak memutus. Jangan sebagai ustadz, bagian ustadz bikin ragu-ragu. Dia tuh sudah ancang-ancang itu. Kadang-kadang salah, sah mungkin bukan qabiltu lagi ya. Kalau ngomong sah diulang lagi nanti. Enggak, misalnya dia masih berancang-ancang, itu tidak dianggap pemutus. Lah ini kadang-kadang gara-gara ulangi lagi, akhirnya ragu. Apalagi ada keyakinan. Kalau orang ada keyakinan, ini awas. Kalau orang mengucapkan qabiltunya enggak lancar, alamat nikahnya enggak bener. Itu keyakinan yang salah. Dibalik saja, yang qabiltu nikah hanya gemeteran itu hebat itu. Berarti enggak main-main itu. Loh. Sekarang memang ada keyakinan yang aneh-aneh itu di masyarakat ya, di kampung. Wah, qabiltu nikahnya nggak lancar, awas alamat nikahnya nggak bener. Ini
punya penafsiran yang jelek ini, yang gemeteran itu, apalagi sampai ngulang. Bayangkan dua kesalahan ditumpuk. Ada keyakinan juga kita dengar, katanya wah saya ribut terus Bu Yano. Ya dulu memang waktu nikah suami saya akad nikahnya ngulang. Loh memangnya kenapa kalau ngulang? Katanya Ustadz kalau ngulang begitu nggak lancar pernikahannya. Ustadz siapa itu? Jadi dikumpulkan dua kesalahan. Apa? Yang pertama adalah kesalahan diem saja dianggap memutus, padahal diemnya dia ancang-ancang dia, itu tidak dianggap memutus. Qabil tu nikah wa taswijah, bisa itu ya. Berarti mau diemnya tidak dianggap memutus, karena diemnya dia ancang-ancang, kadang ngomong susah. Nah, satu sudah begitu ini dibikin masalah. Enggak, diulang. Sudah begitu keyakinan yang kedua apa? Kalau nikahnya diulang itu alamat pernikahannya enggak beres. Nah, ini kan numpuk problem ini. Akhirnya suudun kepada Allah ya. Enggak apa-apa. Yang jadi yang diam yang memutus ini mungkin yang paling penting bagian diam ini. Dianggap diam yang memutus ada diam panjang. Ya, diam panjang yang enggak ada apa-apa. Pokoknya gini loh. Biarpun tidak panjang, kalau dalam kebiasaan dalam berkomunikasi itu dianggap sudah nggak nyambung. Angkah Tuhan Madkur. Diam dok. Dia ngapa-ngapain dia? Bukan ancang-ancang. Wah ini diulang lagi begitu. Tapi kalau dia masih ancang-ancang, jangan dianggap tidak sah, karena diam yang dianggap memutus antara ijab dan qabul adalah diam yang menunjukkan ada i'rad, bahasa fikihnya berpaling ya, menunjukkan dia itu berpaling dari akad nikah. Tapi kalau orang ancang-ancang sambil gemeteran itu bukan berpaling, semangat itu malahan. Ini mohon ini jangan sampai dibikin keraguan. Kemudian yang tadi yang kami sampaikan, kalau akad nikahnya sampai diulang-ulang nggak jadi-jadi, itu menunjukkan orangnya itu saking groginya itu, jadi menganggap pernikahan sangat besar, sangat agung, ini ridho Allah, ridho Rasulullah, kemudian Masya Allah anaknya solehah, istrinya, jadi kebayang macam-macam sampai qabil tu nikah tidak bisa ngomong, masih dia gitu. Jadi itu tidak dianggap memutus. Baik, ini saja, jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang salah menjadi sebab pernikahan itu menjadi diprasangkai buruk, dan nanti yang disalahkan adalah juga ustadznya juga. Kadang-kadang ustadznya terlalu berat, repot, jadi dipermudah saja untuk menjawab qabil tu nikah saja juga yang paling mudah, jangan pakai banyak macam-macam. Apalagi orang yang tidak biasa dengan bahasa Arab pun tidak usah pakai bahasa Arab, aku terima pernikahannya dengan mahar begini-begini, sudah selesai. Kalau pakai bahasa Arab ya nggak apa-apa, tapi harus paham maknanya. Dan itu boleh aja, yang penting jangan sampai diperberat urusan pernikahan ya. Pernikahan adalah agung, pernikahan adalah agung menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian hendaknya pernikahan dipermudah dalam urusan prosesnya, sampai maharnya, kemudian sampai akad nikahnya, sampai resepsinya, sampai undangannya pun fotonya tidak usah dipajang. Santri fotonya dipajang sebelum pernikahan, dijajar sama suaminya di undangan. Jamaah al-bahjah lagi. Gimana ini? Nggak perlu itu ngikuti budaya orang di luar sana. Masya Allah, ustadz lagi, wah, kan kacau lagi nanti. Nggak perlu dipajang-pajang itu fotonya dijajar. Itu kan hanya diedit saja. Siapa yang tahu kalau itu edit? Orang itu akan mengukur sesuai dengan kebiasaannya, iya kan? Mungkin seorang ustadz memang saya tidak mau bersentuhan dengan calon istri saya, tapi dipajang di foto undangannya, biarpun diedit. Memang ustadz tidak bersentuhan, tidak ngerangkul juga. Cuman orang awam itu yang biasa foto nempel-nempel itu menganggap, Pak ustadznya saja juga begitu kak. Dia nggak ngerti dan dia bisa menjelaskan kepada semua orang, ini hanya editan loh ya, nggak bisa. Hanya ngelihat, oh ustadznya gitu ya. Akhirnya besok mau nikah, kita foto dulu dong sebelum nikah, biar nanti di. Dan ini kan orang awam kan akan melihat itu sesuai dengan pengalamannya dong. Makanya jangan mentang-mentang yang penting edit, yang penting edit, yang penting edit. Ketahuilah Anda adalah contoh. Nggak perlu ikut-ikutan. Nggak perlu ikut-ikutan dengan gaya itu. Ya, insya Allah ya. Sadar ya. Amin, insya Allah. Harus ditegasin lagi, sadar. Kemudian acara pernikahan pun yang syar'i dan islami. Karena apa? Kegembiraan itu dikatakan bahwasanya kegembiraan itu mengundang keistimewaan, mengundang madat,
Rahmat, rohaniyat, sesuatu yang sifatnya maknawi itu didatangkan oleh Allah dalam kegembiraan. Acara pernikahan itu gembira, orang senang, Masya Allah, itu keberkahan datang. Maka keberkahan ini malaikat rahmat akan turun, jangan diusir dengan orang yang pakai baju setengah badan suruh joget di situ. Bagaimana sudah begitu minta doa kepada kiai, kiai doain berkah dengan penuh rahmat, malaikat lari, nggak datang malaikat. Nah ini hati-hati pernikahan, kadang-kadang ini loh penyakit. Pernikahan sekali aja kok. Justru karena pernikahan sekali, saya pengen semua malaikat rahmat mendoakan. Orang-orang soleh ridho, Rasulullah ridho, pernikahan sekali. Dari situlah Anda memulai. Cuman kadang ini orang tidak pernah peduli urusan pernikahan ini, Masya Allah. Cuman mumpung nikahkan cuman sekali, wah nanggap macam-macam. Nanggap berkahnya nggak ada, biarpun doakannya didoain sama wali kutub nangis-nangis, semoga gini. Bagaimana malaikat bisa datang, Wong? Tempatnya adalah tempat yang Allah murka. Ngundang orang yang suka nyanyi-nyanyi, perutnya kelihatan, joget sana joget sini, Masya Allah. Naudzubillah ya. Tolong pernikahan harus Anda jalankan dengan sesuatu yang syar'i. Mulai dari awal pertunangannya tadi, cara yang baik, cara mulia, bukan cara berpacaran. Kemudian setelah itu mukaddimah pernikahan itu mulai dari penyebar undangan pun yang terhormat, bukan foto dipajang seperti itu, bukan tradisi umat yang Islam, umat mulia. Kemudian setelah itu lihat maharnya, nggak usah repot, mahal-mahal ya, dipermudah. Kemudian resepsinya pun juga yang penting halal, bersih, diridhoi oleh Allah. Jangan bulan madu seminggu, setelah itu bingung pusing mikir utang, nggak usah. Kemudian gara-gara hanya ngikuti gaya hidupnya orang, setelah itu hutang, ngenes lah itu. Sedang seminggu, setelah itu ditagih sama temannya, mana. Kemudian setelah itu lihat dalam rumah tangga, kemudian juga dalam hubungan suami istri, tadi sudah kita sebutkan itu urusan pribadi antara dirimu dengan dia, tidak usah disebutkan, diceritakan kepada siapapun. Baik. Kemudian setelah itu menjaga rumah tangga yang indah, penuh dengan cinta dan kasih, penuh dengan pengabdian karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah muqaddimah keindahan di dunia, sebagai itu keindahan di dunia sebagai muqaddimah keindahan nanti di surga bersama para kekasih Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barusan kita sudah menyimak mengenai ijab kabul yang dimana terjadi jeda ketika akad menurut Buya Yahya. Kita bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Kalian yang mempunyai pendapat atau mempunyai pendapat sendiri, kalian bisa komen di bawah ini bagaimana pernikahan yang baru aja viral, yaitu karena terjadi jeda. Kalian bisa komen di bawah. Semoga dalam adanya video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.